Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadriani dari kelas A Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari perkembangan. Nah, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari perkembangan. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kuantitatif dan juga kualitatif individu dalam masa rentan kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Itu adalah pengertian dari perkembangan secara umum. Nah, menurut Samsu Yusuf LN tahun 2016, beliau berpendapat bahwa perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kematangan atau kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, sistematis di sini berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling memengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya yaitu kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Selanjutnya adalah progresif. Progresif di sini berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya adalah terjadinya perubahan proporsi atau ukuran fisik anak, yang awalnya pendek menjadi tinggi, awalnya kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Contohnya, yang awalnya cuma mengenal huruf dan angka, mereka akan mulai mengenal lagi membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya adalah berkesinambungan. Berkesinambungan di sini adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan ataupun loncat-loncat saja. Contohnya, untuk dapat berjalan, seseorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari perkembangan. Menurut Samsu Yusuf LN, ada 4 ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan ukuran. Dalam aspek fisik di sini, yaitu perubahan tinggi, berat badan, serta organ-organ tubuh lainnya. Dalam aspek fisikis, yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi. Dalam aspek fisik di sini yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan juga pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa. Dalam aspek fisikis di sini yaitu terjadi perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya yang awalnya tertuju kepada dirinya sendiri perlahan beralih kepada orang lain, khususnya teman sebayanya. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama. Dalam aspek fisik di sini contohnya itu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Dalam aspek fisikis yaitu lenyapnya masa mengoceh atau dikenal dengan meraban. Bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif yaitu melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat adalah munculnya tanda-tanda baru. Dalam aspek fisik di sini yaitu tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik secara primer yaitu menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder yaitu membesarnya pinggul dan bawah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta jakun dan perubahan suara pada pria. Dan dalam aspek fisikis di sini yaitu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan juga lingkungan, dan juga nilai-nilai moral dan agama.
Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari perkembangan. Prinsip-prinsip dari perkembangan itu yang pertama yaitu perkembangan itu merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Individu secara terus-menerus itu berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan baik fisik maupun psikis itu berlangsung secara terus-menerus sejak mulai dari masa konsepsi sampai mencapai usia tua. Yang kedua, yaitu semua aspek perkembangan itu saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun moral, spiritual, satu sama lainnya itu saling mempengaruhi. Pada umumnya, terdapat hubungan atau korelasi yang positif antara aspek-aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemandangan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasan dan emosinya. Begitu pula jika perkembangan spiritual keagamaan anak kurang baik, maka anak akan berkembang dan bertumbuh menjadi seseorang yang berkarakter atau berkepribadian yang tidak baik atau berkepribadian buruk. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan itu terjadi secara teratur, mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap yang sebelumnya dan merupakan persyarat bagi perkembangan selanjutnya. Nah, menurut Yelwan dan Weinstein pada tahun 1977, pola perkembangan itu ada 6. Yang pertama yaitu Shapalo-Choudal, yang artinya di sini adalah perkembangan itu dimulai dari kepala sampai ke kaki. Artinya, yang matang duluan itu adalah bagian atas, kemudian ke bagian bawah, dan tidak mungkin terbalik. Dan juga yaitu Proximo-Distal, yang artinya perkembangan itu bergerak dari tengah, seperti paru-paru dan juga jantung, lalu ke pinggir yaitu tangan. Yang kedua yaitu struktur mendahului fungsi, yang berarti bahwa anggota tubuh individu akan berfungsi setelah matangnya struktur, seperti mata dapat melihat setelah otot-ototnya matang. Yang ketiga, perkembangan itu berdiferensiasi, yang artinya bahwa perkembangan fisik maupun psikis itu berlangsung dari umum sampai ke yang khusus atau yang lebih spesifik atau lebih rinci. Contohnya, bayi menendang-nendangkan kakinya secara sembarangan sebelum dia dapat mengkoordinasikannya untuk merangkak ataupun berjalan. Bayi melihat benda-benda yang lebih besar sebelum dia dapat melihat benda-benda yang lebih kecil. Bayi itu mulai mengoceh sebelum dapat mengucapkan kata-kata yang berarti atau memiliki makna. Dan bayi menunjukkan rasa takut yang umum terhadap semua orang atau benda yang asing bagi dirinya. Kemudian lambat laun rasa takutnya itu menjadi lebih tertuju kepada hal-hal tertentu. Nah, yang keempat, perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak, yang berarti bahwa perkembangan itu berproses dari kemampuan berpikir konkret, yang artinya objeknya tampak, menuju ke abstrak, objeknya yang tidak tampak. Lalu yang kelima adalah perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perfeksionisme, yang berarti bahwa pada mulanya seorang anak hanya memperhatikan dirinya sendiri sebagai pusatnya, atau hanya mementingkan keinginan atau kebutuhan dirinya, atau egois. Melalui pengalaman bergaul dengan orang lain, khususnya teman sebayanya, sikap egosentris itu secara perlahan-lahan berubah menjadi perfeksionisme. Anak-anak sudah mulai memperhatikan kepentingan orang lain, tidak egois lagi. Dia sudah mulai mementingkan orang lain. Nah, yang keenam itu perkembangan itu berlangsung dari out control ke inner control, yang artinya itu pada awalnya anak itu sangat bergantung kepada pengawasan dan atau bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan atau untuk melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan kedisiplinan. Seiring bertambahnya pengalaman atau belajar dari pergaulan sosial tentang norma atau nilai-nilai baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan teman sebaya, anak dapat mengembangkan kemampuannya itu untuk mengontrol tindakan atau perilakunya oleh dirinya sendiri. Pola perkembangan individu ini dapat pula berlangsung dari keadaan yang lemah, kemudian berkembang menjadi kuat, dan selanjutnya kembali lagi ke kondisi lemah. Perubahan pada pola ini itu dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Rum ayat 54, yang artinya adalah
Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, prinsip yang keempat adalah perkembangan itu terjadi pada tempo yang berlainan, yang artinya perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Contohnya, otak mencapai bentuk ukurannya yang sempurna pada umur 6-8 tahun. Tangan dan kaki hidung mencapai pertumbuhannya pada maksimum usia remaja. Dan imajinasi berkembang cepat pada masa kanak-kanak mencapai puncaknya pada masa remaja. Nah, prinsip yang kelima itu adalah setiap fase pada perkembangan itu mempunyai ciri khasnya tersendiri. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh. Contohnya yaitu sampai usia 2 tahun, anak akan memusatkan perhatiannya untuk menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Dan pada usia 3-6 tahun, perkembangan itu dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, yaitu belajar bergaul dengan orang lain di sekitarnya. Nah, prinsip yang keenam ini adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami masa atau fase perkembangan. Masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, remaja, dan juga dewasa. Tahapan perkembangan manusia itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya yaitu, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetesan mani, kemudian segumpal darah, kemudian struktur daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim siapa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur kamu menjadi dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang diperpanjang umurnya sampai pikun, supaya diketahui lagi sesuatu pun yang dulu diketahuinya. Sejatinya setiap manusia itu memiliki tahapan perkembangan seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki perjalanan hidup yang sesuai dengan rentang dari tahapan perkembangan itu sendiri. Ada individu yang hidupnya hanya sampai masa bayi, ada yang juga sampai kanak-kanak atau anak-anak, ada pula yang sampai remaja. Namun ada juga yang rentan kehidupannya sampai usia dewasa atau masa tua atau usia lanjut, lalu ia kemudian wafat dan mengakhiri masa dari perkembangannya itu sendiri. Dan setelah itu masa perkembangan itu pun telah berhenti. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang hakikat dari perkembangan itu sendiri. Kalau ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.